Perkenalkan, nama saya Niko Mangyudi Astini dengan NIM 211307120 dari program studi S1 Pendidikan IPA, jurusan Fisika dan Pengajaran IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai sifat-sifat koloid, yang dimana saya melakukan 3 buah praktikum, yaitu yang pertama adalah efek Tyndall, yang kedua itu adalah gerak Brown, dan yang ketiga itu adalah dialisis. Adapun dasar teori pada praktikum yang dilakukan pada kali ini, yang dimana koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Di dalam koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi, yang dimana fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut dengan medium pendispersi. Adapun sifat-sifat koloid yang akan dipraktekkan pada praktikum kali ini, yang pertama itu adalah efek Tyndall, yang dimana efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel dari larutan lebih kecil daripada partikel koloid. Nah, karena partikel koloid lebih besar dari larutan, sehingga berkas cahaya bisa dihamburkan. Sedangkan yang kedua itu adalah gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Nah, pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. Nah, partikel koloid akan bergerak sangat cepat dan patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Untuk sifat yang ketiga itu adalah dialisis. Nah, dialisis adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu. Dengan menggunakan membran semi-permeable, ketika dialirkan air, koloid akan mendorong ion keluar, dan karena ukuran ion-ion pengganggu tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan koloid karena ukurannya lebih besar sehingga tidak dapat menembus membran semi-permeable tersebut. Siapkan alat dan bahan berupa senter, sendok, 3 gelas plastik, garam, kopi, susu kental manis, dan juga air. Langkah pertama yaitu beri label pada masing-masing gelas plastik dengan huruf A, B, dan C, lalu tuangkan air ke dalam masing-masing gelas sebanyak 200 ml. Lalu tambahkan 1 sendok garam pada gelas A dan aduk secara merata. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok makan susu kental manis ke dalam gelas B, lalu aduk secara merata. Selanjutnya, pada gelas C ditambahkan 1 sendok makan kopi dan aduk secara merata. Langkah terakhir yaitu beri cahaya pada masing-masing gelas, lalu catat hasil pengamatannya pada tabel pengamatan. Pada gelas A yang berisi larutan air garam dapat dilihat bahwa cahaya tersebut diteruskan, maka gelas A disebut larutan. Pada gelas B yang berisi larutan susu dapat dilihat jika cahaya dihamburkan, maka pada gelas B disebut koloid. Pada gelas C yang berisi larutan kopi dapat dilihat jika cahaya diteruskan namun sangat sulit untuk diamati, maka pada gelas C disebut dengan suspensi. Efek Tyndall adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Nah, pada larutan sejati disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya, sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Sebaliknya, pada larutan sejati, partikel-partikel relatif kecil sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit bahkan sulit untuk diamati. Nah, peristiwa penghamburan ini terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai ukuran yang cocok untuk ditembus oleh cahaya. Ketika cahaya ditembakkan ke susu, partikel susu akan menghalangi cahaya
dan menyebabkan cahaya dibelokkan ke segala arah secara acak. Siapkan alat dan bahan berupa 6 buah gelas plastik, air panas dan air biasa, warna makanan dan tinta, serta yang terakhir adalah sirup. Pertama, tambahkan masing-masing 200 ml air biasa pada gelas. Selanjutnya, tambahkan pewarna makanan berwarna merah sebagai sampel dan amati peristiwa terjadinya gerak brown. Pada gelas kedua, tambahkan sirup sebagai sampel dan amati peristiwa terjadinya gerak brown. Pada gelas ketiga, tambahkan tinta berwarna hitam sebagai sampel dan amati peristiwa terjadinya gerak brown. Ulangi langkah yang telah dilakukan tadi pada gelas selanjutnya, namun mengganti air dengan menggunakan air panas. Gerak brown merupakan gerak terus-menerus yang terjadi pada partikel-partikel dengan lintasan lurus dan arah yang acak. Penyebab terjadinya gerak brown sebagai akibat dari tumbukan antar partikel akibat sisi yang tidak sama. Nah, gerak brown pada sistem koloid menyebabkan partikel-partikel koloid tersebar merata dalam medium pendispersinya, di mana partikel-partikel koloid bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan gerakan partikelnya akan selalu lurus dan akan patah jika bertabrakan dengan partikel lainnya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi gerak brown, diantaranya itu yang pertama adalah suhu. Nah, di mana semakin tinggi suhu sistem koloid, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki partikel-partikel medium pendispersinya. Akibatnya, gerak brown dari partikel fase terdispersinya semakin cepat. Nah, demikian pula juga sebaliknya, di mana semakin rendah suhu sistem koloid, maka gerak brown akan semakin lambat. Faktor yang kedua itu adalah partikel, di mana semakin kecil ukuran partikel koloid, maka semakin cepat gerak brown. Sebaliknya, semakin besar ukuran partikel koloid, maka semakin lambat gerak brownnya. Berdasarkan hasil praktikum di mana pada sampel tinta bahwa pergerakan partikel-partikel akan menghasilkan tumbukan dengan partikel-partikel koloid itu sendiri, serta tumbukan tersebut berlangsung dari segala arah. Oleh karena itu, ukuran partikel cukup kecil, maka tumbukan terjadi cenderung tidak seimbang. Nah, hal tersebut juga terjadi pada sampel pewarna makanan. Sedangkan pada sampel sirup, tidak terjadi pergerakan partikel sehingga tidak ada tumbukan partikel dengan koloid itu sendiri. Siapkan alat dan bahan, yaitu 1 buah gelas plastik, air panas, dan teh celup. Masukkan teh celup ke dalam gelas plastik yang telah berisi air panas dan tunggu beberapa saat hingga terjadi perubahan warna, lalu amati perubahan yang terjadi. Pada percobaan yang dilakukan dapat dilihat jika setelah beberapa saat warna air yang awalnya tidak berwarna perlahan berubah warna menjadi warna merah. Hal ini terjadi karena adanya dialisis sehingga partikel yang berukuran kecil dari daun teh berhasil melewati kantong teh dan bercampur dengan air yang merupakan medium pendispersi sehingga warna air berubah menjadi warna merah.
Dialisis adalah suatu cara pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu yang menggunakan selaput semi-permeable. Caranya itu, sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong semi-permeable dan diletakkan dalam air. Nah, selaput semi-permeable ini hanya dapat dilalui oleh ion-ion, sedangkan partikel koloid tidak dapat melaluinya. Dan ion-ion yang keluar melalui selaput semi-permeable ini kemudian larut dalam air, dan dalam proses dialisis hilangnya ion-ion dari sistem koloid dapat dipercepat dengan menggunakan air yang mengalir. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Thank you for watching.